selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, kehidupanku untuk menyenangkan. Yesus Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus
Engkau berada, selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah dan DIY. Senang banget bisa menyapa kalian kembali hari ini dan saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua. Seneng banget kalian bisa join bersama-sama dengan kami hari ini. Dan kami rindu supaya teman-teman semua juga bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka dari itu kami mengundang teman-teman untuk bisa join ke dalam komunitas yang kami miliki. Namanya adalah Connect Group atau CG. Nah, buat teman-teman yang baru join hari ini untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang CG, tentang Gereja Mawar Sharon, tentang Army of God, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp di 08222 3390. Jangan lupa buat kontak kami ya. Dan berikutnya adalah saya mau menginformasikan buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, baik sukarela, ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan dan persembahan lain-lain, teman-teman bisa mentransfernya melalui nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa transfer disesuaikan dengan gereja lokal masing-masing. Jangan sampai keliru ya. Dan tiba saatnya di minggu terakhir di bulan April, saya mau mengucapkan kepada teman-teman yang berulang tahun di sepanjang bulan April, Happy birthday, Sengi juga Hamida. Selamat ulang tahun semuanya. Saya berdoa Tuhan memberikan kepadamu penyertaan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kehidupanmu dan masa depanmu. Mari setiap teman-teman yang berulang tahun di sepanjang bulan April bisa taruh tanganmu di dada dan saya rindu berdoa buat kalian semua. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah memimpin kehidupan teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang bulan April, sepanjang 1 tahun kemarin Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak selesai Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu akan terus menerus di dalam setiap kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan biar Engkau memberkati masa depan mereka, setiap pergumulan mereka, memberkati sekolah, kuliah, pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan mereka juga bisa bertumbuh di dalam Engkau lebih dan lebih lagi. Bawa mereka di dalam kedewasaan secara pikiran dan dibawa ke dalam kedewasaan secara kerohanian lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa buat setiap persembahan yang sudah kami berikan melalui transfer dan akan kami berikan juga melalui transfer. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada dan Kau berkati setiap jemaat Army of God yang memberi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus tidak didapati jemaat Army of God berkekurangan karena mereka memberi dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapak dan hari ini kami juga berdoa buat teman-teman yang baru pertama kali join mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, kami rindu Tuhan mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau hari ini. Kami rindu hidup mereka diubahkan, hati mereka diubahkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur memberkati setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Sertai ya Tuhan perlindungan dengan perlindungan kasih karunia, dengan anugerah-Mu, dengan kesehatan, dengan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lanjutkan kasih karunia-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah, God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami undang pribadi-Mu Yesus. We love you Lord.
bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa kami dekat denganmu Tuhan. Kau yang kami rindukan di dalam hidup kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami cinta. Ya Yesus, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kau yang kami sembah, ya Rabbana namanya sebe, namanya Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Shikina karala ya rabashaka na karabata karabashaka. Shikina karala ya rabashaka rabara bara bara bara. Kina marabata karala bakara bara bara bara. Shikina karala ya rabara bara bara bara. Hanyutkanku, bawaku dekat Padamu menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Siang hari ini kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Bertahtalah penuh di dalam kehidupan setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak terima setiap pujian, hormat, penyembahan kami. Hari ini
tenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami mengerti isi hati-Mu, karena firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Maka dari itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini kami memperoleh pengertian yang baru oleh karena firman-Mu. Biar hari ini setiap hati kembali disegarkan, kembali dimurnikan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat-Mu, biar kami bawa hati yang terbaik siang hari ini untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Army of God yang merindukan firman Tuhan dan yang mau lebih lagi di dalam Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Oke, shalom Army of God dimanapun kalian berada. Saya senang banget bisa ada di tempat ini dan menyapa kalian semua. Dan take time. Seperti ini saya berkhotbah, saya take time gitu ya. Saya senang dan satu hal sepanjang beberapa hari ini saya itu berpikir tentang satu hal. Saya itu pengen punya intro khotbah gitu ya, yang bisa mengungkapkan seluruh perasaan saya saat ini. Saya berpikir beberapa hari gitu ya. Saya bukan pujangga teman-teman, jadi saya gak menemukan kalimat yang cukup puitis, yang cukup bagus. Tapi muncul satu hal di dalam hati saya rasa kalimat ini sangat mewakili isi hati saya buat setiap jemaat Army of God dimanapun kalian berada. Khususnya buat setiap AOGers yang ada di Jawa Tengah dan di DIY. Love you so much guys. I love you so much. Saya mengasihi kalian. Oleh karena saya mengasihi kalian, saya itu merindukan kalian semua. Rasanya pengen banget cepet-cepet bencana ini berakhir. Rasanya pengen cepet-cepet COVID-19 ini pergi dari muka bumi, pergi dari Indonesia, dan pengen cepat-cepat bisa beribadah bersama-sama, baik yang di Semarang, di Salatiga, di Jogja, di Magelang, di Solo, dan di setiap gereja satelit yang ada. Saya rindu kita bisa beribadah bersama-sama. I love you so much, sarang heo guys. Dan hari ini saya mau membagikan firman Tuhan di sepanjang bulan April dan nanti di minggu pertama bulan Mei, kita akan membahas, mengupas tuntas tentang satu topik yang menarik. Dan saya rasa topik ini penting, setiap Army of God harus tahu, yaitu tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Di minggu-minggu berikut sebelumnya, Kobernat sudah bagikan dengan sangat powerful, dengan sangat luar biasa beberapa buah roh. Dan hari ini saya akan bahas juga beberapa. Tapi sebelumnya, hashtag di rumah aja, hashtag stay at home, work from home gitu ya. Whatever lah, social distancing dan lain sebagainya. Seharusnya jadi alasan yang kuat, jadi momen yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya momen ini adalah momen yang paling baik untuk kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Bukan membangun persekutuan dengan dunia. Saat kita membangun persekutuan dengan roh, maka hasil yang akan keluar adalah buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Kita buka bersama-sama di Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Asal teman-teman tahu kalau kita membangun persekutuan dengan roh, maka tidak heran 9 buah roh itu akan bermunculan di dalam hidup kita. Dan kalau ada hashtag social distancing, ada hashtag harus di rumah aja, dan lain sebagainya, tidak menghalangi kita untuk kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri itu bermunculan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bersekutu dengan sumbernya yang adalah Roh Kudus. Tahu nggak? Di masa-masa seperti ini biasanya nih kalau anak-anak Army of God yang kuliah, kalian mengalami libur panjang, betul ya? Libur panjang selama
1-2 bulan. Kalau yang sekolah biasanya cuman maksimal 1 bulan biasanya. Ada yang 3 minggu, libur lama. Kalau liburan kita bisa lakukan banyak hal teman-teman. Kita bisa reunian, tiba-tiba acara jadi punya list acara yang begitu banyak. Tiba-tiba reunian sama teman-teman SMP, reunian sama teman-teman SMA, reunian sama teman-teman yang satu kota kuliahan gitu ya. Jadi banyak reunian sama teman-teman gereja. Ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas. Apalagi pada saat liburan tidak seperti ini. Kalau hari-hari ini mall tutup, bahkan banyak restoran-restoran juga tutup. Kita dibatasi untuk keluar rumah aja kita nggak bisa. Kalau liburan kita bisa lakukan banyakan. Ada banyak alasan untuk kita tidak mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau sekarang justru kita di rumah aja nih. Justru tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk kita mendekat kepada pribadi Roh Kudus lebih lagi. Datang kepadanya teman-teman, datang kepada pribadi Tuhan. Lekatkan dirimu. Kalau di rumah aja kita ketemunya dengan anggota keluarga. Ini loh bedanya orang yang bangun persekutuan dengan Roh Kudus dengan orang yang membangun persekutuan dengan dunia. Bedanya seperti ini. Orang yang membangun persekutuan dengan Roh Kudus, pada saat social distancing seperti ini, stay at home kayak gini, kita ketemunya ya dengan anggota keluarga, ketemu mama papa melulu. Orang yang bersekutu dengan pribadi Roh Kudus, dia akan bisa mengasihi. Dia akan bisa jadi pembawa sukacita di keluarga. Keberadaanmu itu bikin keluargamu itu jadi damai sejahtera. Engkau tidak terhasut dengan informasi-informasi yang ada di luar. Engkau gak panik, engkau gak khawatir, engkau gak takut. Engkau gak ketakutan, aduh gimana kalau misalnya bersentuhan dengan orang lain. Aduh gimana nih aku tadi habis ngomong lupa pakai masker dan lain sebagainya. Kita akan jadi seseorang membawa damai sejahtera di rumah. Kalau kita bersekutu dengan pribadi Roh Kudus, kita akan jadi pribadi yang lebih sabar. Biasa kalau di rumah melakukan A salah, melakukan B salah. Nyapu salah, gak nyapu salah. Biasa orang tua kita suka seperti itu ya. Rebahan salah, gak rebahan juga salah. Tapi kita dilatih untuk sabar. Kita jadi bisa sabar karena kita melekat dengan sumber roh yang membawa kesabaran. Kita jadi pribadi yang setia. Oh, ngomong-ngomong soal kesetiaan. Kalau pribadi Roh Kudus melekat dalam hatimu, engkau jadi lebih setia dengan keluargamu. Engkau jadi lebih setia dengan CG. Saya bukan beberapa kali sudah sering menghabiskan waktu untuk video online dengan teman-teman AOG. Satu hal, kalau pas lagi videoan seperti itu ya, banyak banget yang bilang gini, aduh jadi kangen deh sama ibadah, jadi kangen deh sama CG. Dan ada banyak orang-orang banyak anak-anak AOG yang tadinya gak pernah ibadah, tadinya gak pernah CG. Biasanya kalau disuruh CG ya di tempat di sini gak pernah datang, giliran CG online, giliran suasananya lagi kayak gini, jadi langsung getol cari Tuhan. Good, bagus, lanjutkan, pertahankan, teruskan. Jangan berhenti di tengah jalan. Tapi jadi jemaat Army of God jadi makin setia. Oh iya ya ampun aku jadi makin setia sama CG. Jadi makin setia dengan ibadah, makin setia dengan Tuhan. Setia dengan saat teduh. Amin. Siapa yang beri kekuatan? Yang beri kekuatan adalah Roh Kudus. Maka dari itu jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak hal dan hari ini saya mau membahas 2 buah roh. Gentleness dan self-control. Saya mau bahas yang pertama adalah gentleness atau kelemah lembutan. Biasanya seperti ini, orang kalau misalnya mendeskripsikan orang yang lemah lembut, sebelum saya renungkan lebih dalam lagi, orang yang lemah lembut itu seperti apa sih? Oh, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang kalau ngomong itu loh halus, misi. Misalnya kesenggol gitu ya, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Oh dia lemah lembut banget, betul ya. Kita suka banget mengidentikan
lemah lembut dengan hal seperti itu. Oh, orangnya nggak kasar. Lemah lembut itu artinya orangnya nggak kasar, dia sopan. Lemah lembut itu artinya dia kalau misalnya jalan pun juga nggak kasar. Pokoknya kalau jalan itu nggak yang semrawut, tapi jalannya itu pelan-pelan, alon-alon. Orang Jawa katanya alon-alon asal kelakon gitu ya. Orang lemah lembut kita identifikasikannya dengan seperti itu. Gak salah teman-teman. Tapi sewaktu saya renungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tahu gak? Orang lemah lembut adalah orang yang kuat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat. Bahkan saya tulis kelemah lembutan adalah simbol dari kekuatan. Kok bisa ya? Di sisi lain dia lemah lembut. Kayak tadi tuh. Pelan-pelan, halus, lakukan segala sesuatunya halus, tidak kasar. Dia selalu memperlakukannya dengan baik, sabar gitu ya, gak emosion. Tapi kok bisa-bisanya tidak pakai ini, orang yang kuat. Kalau kuat kan berarti kasar dan lain sebagainya. No, kelemah lembutan itu punya 3 kekuatan. Kelemah lembutan punya 3 kekuatan. Dan kita harus tahu 3 kekuatan dari kelemah lembutan. Waktu saya berpikir seperti ini, wah ternyata orang lemah lembut adalah orang yang kuat. Gak gampang kalau saya gak punya kelemah lembutan, saya gak gampang melakukan segala sesuatunya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk bersikap dan berespon tenang. Saya renungkan, susah loh. Kalau saya pakai daging saya sendiri ya. Susah. Kekuatan untuk bersikap dan berespon dengan tenang. Orang yang lemah lembut, mau situasinya sulit, mau ada masalah, mau dia mengalami ketidakadilan, mau dia difitnah, mau dia salah melakukan sesuatu, mau dia dibully, dihasut, dikata-katain, dijelek-jelekin. Orang yang lemah lembut, dia dapat menyikapi dan meresponi dengan hati dan pikiran yang tenang. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, mungkin pertama kita pikir, wah ini orang gak punya perasaan. Salah loh teman-teman. Justru orang yang lemah lembut adalah orang yang punya perasaan. Kenapa? Karena dia tenang, diam, dia berpikir, dia tidak mau perkataan yang keluar itu menyakiti orang lain. Dia tenang, dia diam, supaya hubungan itu tetap harmonis. Tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkaran. Orang yang lemah lembut, saya berpikir gak mudah loh. Dengan kekuatan sendiri secara manusia, gak mudah loh. Orang yang lemah lembut itu mampu bersikap, dia melakukannya dengan tenang, menyelesaikan setiap masalah, kesulitan, tantangan, kesalahpahaman, ketidakadilan dengan tenang. Dia tidak diam di dalam hadirat Tuhan. Bukan sesuatu hal yang gampang kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Orang yang lemah lembut dia tidak gampang terpancing emosi dan dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak akan meledak-ledak, dia tidak akan menyalahkan, melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Orang yang lemah lembut, dia akan tenang. Dia bistil, dia akan tenang. Kekuatan yang kedua dimiliki oleh kelemah lembutan adalah kekuatan teachable atau mau diajar. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21, mari kita buka bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan roh yang lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman. Kelemah lembutan
akan membuat kita bisa menerima firman Tuhan. Orang yang menerima firman Tuhan tidak asal terima ya. Menerima di sini itu artinya dia sampai memperoleh keselamatan jiwa. Artinya enggak cuma menerima masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja. Tapi menerima, dia mengolah, merenungkannya, dan dia melakukannya. Orang yang menerima firman Tuhan, dia pasti teachable, mau diajar. Pasti orang ini adalah orang yang terbuka pikirannya. Dia pasti mau menerima setiap masukan yang ada. Dia orang yang mau dibentuk. Dan orang yang mau mengembangkan dirinya karena dia tahu purpose tujuannya apa. Makanya dia mau mengembangkan kehidupannya sedemikian rupa. Dia mau diajar. Miliki hati itu teman-teman. Kekuatan dari kelemah lembutan adalah kekuatan yang mau diajar. Kekuatan lemah lembut, dia menerima firman Tuhan. Artinya dia pakai firman, dia tahu fungsinya firman sebagai pelita. Dan dia pakai firman itu untuk menerangi jalan-jalannya. Dia mau diarahkan, telinganya mau mendengar. Orang yang mau diarahkan, dia akan buang setiap persepsi pribadinya, belajar terima masukan yang ada, terima teguran yang ada. Ayo jadi anak Army of God yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, engkau akan jadi pribadi yang mudah diajar. Amin. Berikutnya adalah kekuatan yang ketiga, kekuatan yang dimiliki oleh kelemah lembutan adalah kekuatan kerendahan hati. Ada satu tokoh di Alkitab dikatakan dia adalah pribadi yang lembut hatinya. Kita buka di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-3. Namanya Nabi Musa. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Oh, sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa dikatakan paling lembut hatinya. Musa itu punya kelemah lembutan. Dia punya buah roh ini. Karena dia hidup bergantung pada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kelemah lembutan. Kekuatan kerendah hati kita belajar dari Musa. Musa belajar untuk memimpin bangsa Israel. Mau kondisinya bangsa Israel itu cerewet gitu ya. Bangsa Israel itu banyak maunya. Bangsa Israel itu disuruh ini bandel, disuruh ini bandel. Tapi Musa ini sabarnya luar biasa. Sampai pada satu waktu Musa naik pada Tuhan, dia berkata, Tuhan bangsa ini loh ampuni ya Tuhan. Kalau perlu aku mau deh rela aku berkorban buat mereka. Terus Tuhan berkata demikian, jangan seperti itu. Mereka akan tanggung dosa mereka masing-masing. Aku akan mengadili mereka. Lalu Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Satu hal, Musa itu orang yang rendah hati. Dikatakan Tuhan berkata dia orang yang paling lembut hatinya. Rendah hati yang kayak gimana? Tangannya terbuka. Musa itu tidak sombong. Musa itu tidak sombong. Dia mengakui kesalahannya. Dia fair, dia gak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Wah ini karena aku loh. Tuhan karena engkau sudah pilih aku dan lain sebagainya. Dia tidak sombong. Dia mengakui setiap kesalahannya. Dan yang paling hebat dari Musa adalah dia memberikan pertolongan. Di dalam Galatia 6 ayat yang pertama dikatakan, kalau kita adalah orang yang rohani, bertemu dengan orang yang tidak rohani, bawa mereka, doakan mereka. Buka tanganmu lebar-lebar. Di masa seperti ini, kelemah lembutan, dia memberikan, ada sebuah kekuatan namanya kerendahan hati. Dia akan membuka tangannya lebar-lebar, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Membawa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal anugerah Tuhan. Dikembalikan kepada posisi yang semula, yaitu sebagai anak-anak Allah. Musa demikian, makanya Tuhan bilang Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut hatinya.
Orang yang lemah lembut, dia punya kekuatan namanya adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati dia akan sabar, dia tenang. Seperti Musa dia sabar, tenang dalam memimpin bangsa Israel. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa semoga kita setiap Army of God, kita dipenuhi dengan pribadi Roh Kudus. Sehingga buah roh kelemah lembutan ini aktif di dalam hidup kita. Kalau kita aktif, kita jadi anak Army of God yang tadi. Kekuatannya kita jadi pribadi yang tenang, kita jadi pribadi yang mudah diajar, kita jadi pribadi yang rendah hati, kita mau menolong satu dengan yang lain, kita gak egois. Mari aktifkan buah roh kelemah lembutan dan praktekkan di keluargamu, praktekkan di lingkunganmu, praktekkan di setiap kegiatanmu hari-hari ini. Jangan cepat tersulut emosi, jadilah tenang. Amin. Berikutnya adalah self control atau penguasaan diri. Nah, salah satu tantangan anak-anak muda adalah masalah mengendalikan diri. Ada banyak hal yang dunia tawarkan dan bagi dunia itu adalah hal yang biasa dan maklum, hal yang memang lumrah, hal yang memang wajar. Misalnya contoh, ya kalau pacaran ya bolehlah, cipika-cipiki bolehlah, kiss lah. Atau kan kalau yang lain itu kan teman-teman yang lain itu suka bohongin orang tua, bohongin uang jajan dan lain sebagainya. Wajarlah anak muda, wajarlah anak kosan gak punya uang dibatasi jadi bohong-bohong dikit, wajarlah. Ada banyak hal yang terjadi itu baru sedikit, ada banyak hal detail-detail lebih detail lagi yang kita harus perangi sebagai anak muda, kita harus perangi. Dan kita berkata no, tidak. Kita harus mampu menguasai diri kita. Dan banyak anak banyak anak muda yang terjebak di area ini. Maka dari itu jemaat AOG harus bangkit. Jadi pribadi yang mampu menguasai dirinya. Amin. Ada 3 hal yang harus kita kuasai. Untuk kita bisa menguasai diri, kita harus menguasai 3 hal. Yang pertama adalah menguasai lidah kita. Kuasai lidah kita. Ada sebuah penelitian berkata 1/5 hidup kita dipakai untuk berbicara. Seperti saya hari ini. Berbicara. Saya rasa teman-teman semua gak ada yang dalam 1 hari 1 kali 24 jam kalian gak mengeluarkan suara sama sekali. Even kalian tidur, sometimes kita bisa dengar suara-suara yang begitu indah gitu ya. Saya percaya dalam 1 hari kita pasti mengeluarkan suara, pasti kita berbicara. Dan ada penelitian bahkan dikatakan 1/5 hidup kita dihabiskan untuk berbicara. Maka dari itu lidah ini penting untuk kita kuasai. Kenapa? Karena yang pertama lidah itu mengendalikan hidup kita. Lidah itu mengendalikan hidup kita. Buka di dalam Yakobus 3. Yakobus 3. Ayat yang ke-3 sampai ayat ke-4 saya bacakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak Allah. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kapal yang begitu besar dikendalikan oleh 1 orang jurumudi. Pesawat yang begitu besar dikendalikan oleh 1 pilot. Bahkan kuda di mulutnya ditaruh kekang supaya mengendalikan seluruh tubuh kuda itu. Makanya lidah itu mengendalikan hidup kita. Ada 1 juru lagi.
Namanya juru parkir. Coba bayangkan, kalau di sebelah kita mau parkir, kita baru belajaran ya, sudah 3 bulan, 6 bulan lah belajar naik mobil, tapi masih belum expert banget gitu ya. Lalu tiba-tiba kita mau datang ke satu acara dan kita sudah mepet kerto alias sudah kepepet banget ini waktunya gitu ya. Aduh gimana nih, dan kita mau parkir. Cuman tersisa satu tempat parkir, sebelah kanannya BMW, sebelah kirinya mungkin Mercedes-Benz gitu ya. Harganya mahal-mahal, mehong-mehong mobil kita mau parkir gitu ya, nggak ngerti. Kita cuma bisa mengandalkan satu orang, namanya adalah juru parkir. Dengan perkataan juru parkir, kiri-kiri, kanan-kanan akan menentukan. Mobilmu akan nyerempet ke kanan, atau mobilmu akan nyerempet ke kiri, atau mobilmu akan lurus, bisa parkir dengan baik, parkir di tempat yang tepat. Maka dari itu mulut kita itu mengendalikan kehidupan kita. Hati-hati dalam berkata-kata. Iman timbul dari pendengaran. Maka dari itu jangan sampai yang keluar dari lidah bibir kita adalah sumpah serapah. Rasain lo gitu ya. Mah enak gitu ya. Lalu kalau ada yang lagi ngalami kesusahan, wah rasain. Kita bisa sembarangan ngomong ABCD, hati-hati. Jaga perkataan kita, jaga lidah kita. Karena lidah mengendalikan kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya adalah kenapa kita harus menguasai lidah. Karena yang kedua adalah lidah dapat menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Dalam Yakobus masih di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-5 sampai ke-8, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dan yang dapat dijinakan dan yang telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah itu bisa merusak apa yang sudah kita bangun. Maka dari itu hati-hati dalam kita berkata-kata. Kita bangun sebuah relationship, kita bangun hubungan baik dengan teman, baik dengan sahabat, baik dengan teman CG, dengan CGL, dengan pemimpin, dengan keluarga kita, papa mama kita bangunnya loh setengah mati, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita bangun relationship dengan keluarga. Tapi karena kita ceroboh tidak bisa menguasai lidah kita, mungkin kita keluarkan satu kata aja atau satu kalimat aja, boom. Itu bisa menyakiti, bahkan kuasa dari lidah ini bisa merusak. Ini bisa dalam hitungan jam mungkin, bisa dalam hitungan menit. Padahal kita bangunnya bertahun-tahun, bangunnya berbulan-bulan. Maka dari itu penting menjaga, menguasai lidah kita. Pastikan perkataan yang keluar tidak menyakiti orang lain. Pastikan perkataan yang keluar adalah perkataan yang bisa memberkati. Paling enggak kalau engkau sangat emosi, diam aja deh. Makanya perlu buah roh yang sebelumnya kelemah lembutan. Engkau akan jadi tenang. Lidah bisa menghancurkan hubungan persahabatan, hubungan keluarga, mungkin juga suami istri, papa mama gitu ya. Bisa menghancurkan reputasi seseorang juga. Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan gibah sana, gibah sini. Jangan suka ngomongin orang sana, ngomongin orang sini ya. Belajar, kita semua belajar. Ayo disiplin lidah kita.
Apa yang keluar dari lidah kita, kita pastikan tidak menyakiti orang lain. Dan bahkan dari perkataan kita, dari lidah kita, bisa merusak juga masa depan yang kita sudah titi, yang sudah kita bangun sedemikian rupa. Hati-hati. Amin. Berikutnya yang ketiga, kenapa kita harus menguasai lidah? Yang ketiga adalah lidah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Di dalam Yakobus 3 masih di pasal yang sama, ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. By the way, judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Teman-teman harus bisa pahami, gak ada yang namanya nanamnya pohon apa, keluarnya apa. Apa yang keluar dari perkataanmu, dari lidahmu. Kalau perkataan yang keluar adalah perkataan yang negatif, ya menunjukkan siapa dirimu. Tapi beda kalau engkau berkata-katanya firman Tuhan, engkau berkata-katanya tentang kebenaran, engkau berkata-katanya tentang sukacita, ucapan syukur. Kau kan kelihatan, oh dia orang yang melekat dengan pribadi Tuhan. Yang keluar sumpah serapah, yang keluar cuman sungut-sungut, yang keluar dan lain sebagainya. Tidak bisa menghargai hidup. Kau akan kelihatan siapa dirimu. Maka dari itu hati-hati, perkataan kita, lidah itu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Siapa kita yang sebenarnya. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum engkau berbicara. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguasai lidah kita? Raja Daud juga berperang di hal yang sama. Raja Daud juga belajar untuk menguasai dirinya sedemikian rupa. Raja Daud pun walaupun dia adalah pemazmur, dia suka bermazmur, memuji Tuhan, menari-nari buat Tuhan gitu ya. Tapi Raja Daud pun sama. Dia mengendalikan dirinya untuk bisa menjaga perkataannya, menjaga lidahnya. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud berkata, Tuhan awasilah mulutku. Awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Please jagai aku. Please beri kekuatan kepadaku, aku gak sanggup. Dia pun belajar untuk mengendalikan diri. Sekali lagi, kita gak mampu kalau kita gak melekat dengan Tuhan. Kita gak akan mampu kalau kita gak bersekutu dengan pribadi Roh Kudus. Maka dari itu penting supaya buah roh ini aktif, kita harus bersekutu dengan pribadi Roh Kudus lebih lagi. Yang berikutnya, tadi kita harus menguasai lidah. Yang kedua yang harus kita kuasai adalah kita harus menguasai tubuh. Yang di rumah bisa sama-sama katakan menguasai tubuh. Tubuh itu punya banyak kebutuhan teman-teman. Ada kebutuhan emosional. Tubuh itu juga punya banyak kebutuhan. Dan di dalam 1 Korintus ayat yang ke-24 sampai 27, Rasul Paulus berkata, latihlah tubuh, kuasai diri. Kita sedang berada di dalam satu pertandingan, kita ada di dalam satu perlombaan. Maka dari itu kuasailah dan latihlah tubuhmu. Tubuh bicara soal kita harus latih apa yang Tuhan sudah berikan. Atur makananmu, atur apa yang engkau masukkan dalam tubuhmu dan apa yang kau keluarkan. Kita harus bisa mengendalikannya dengan baik. Apa yang masuk, makanan, minuman, dan apa yang keluar dari tubuh kita. Kendalikan dirimu dari setiap godaan-godaan yang ada. Tahu nggak, tubuh itu adalah medan pertempuran dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada.
Saat pencobaan datang kita harus bertempur. Maka dari itu kita harus berlatih, mempersiapkan diri dengan baik dan berlatih. Berlatihnya gimana? Disiplinlah di dalam kerohanianmu. Latih otot imanmu supaya semakin hari otot imanmu semakin besar, semakin kekar sehingga engkau menjadi pribadi yang makin kuat. Yang setuju katakan haleluya. Konsistenlah dalam melatih hidupmu, konsisten dalam melatih tubuhmu. Kekang setiap godaan-godaan yang ada. Baik godaan seks, baik godaan makan, baik godaan uang, baik godaan perasaan. Jangan sampai segala sesuatu itu berlebihan. Tapi kalau misalnya kita tergoda, kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus tekan, kita harus matikan setiap kedagingan. Kita harus tempur, kita latih tubuh kita. Kalau perlu pukuli setiap daging kita sampai mati, kita berperang habis-habisan. Habisi setiap kedagingan-kedagingan yang ada. Kita harus bisa menguasai tubuh kita. Yang berikutnya, sebelumnya bagaimana cara kita menguasai tubuh? Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-31 dikatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah apa yang masuk ke dalam tubuhmu dan apa yang keluar, lakukanlah itu semua untuk memuliakan Allah. Sehingga kita menyadari kita harus menguasai tubuh kita sedemikian rupa. Kita menyadari kita harus melatihnya karena kita punya tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Yang ketiga, tadi menguasai lidah, menguasai tubuh. Yang ketiga adalah menguasai semua sumber daya yang Tuhan berikan. Apa saja itu? Ada waktu, ada energi, ada uang, ada posisi pekerjaan. Kita harus bisa menguasai setiap sumber daya yang ada. Tuhan itu adalah investor utamanya. Dan dia menunjuk kita sebagai bos, pemimpin perusahaan. Nama perusahaannya adalah ourselves. Nama perusahaannya adalah diri kita sendiri. Nama perusahaannya saya ya Tabita Ade. Saya adalah bos atas diri saya sendiri. Tapi di atas saya ada investor utama, namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah investor utama, kita harus ingat. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh uang. Jangan sampai kita dikuasai oleh posisi. Jangan sampai kita dikuasai oleh pekerjaan kita. Tapi justru kita harus mengontrol, memanage, menguasai uang, menguasai waktu, menguasai energi yang Tuhan berikan, menguasai segala sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidup kita karena kita adalah bosnya. Tapi kita harus sadar. Kita harus sadar caranya kita bisa menguasai sumber daya yang Tuhan berikan adalah kita harus sadar di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus, kita harus sadar kita ini milik Kristus. Kalau investor utama cabut investasinya, perusahaannya gak bisa apa-apa lagi, gak bisa jalan lagi. Kita harus bisa kendalikan diri kita. Kita bos. Jadi kita yang harus memanage, mengendalikan waktu yang ada. Sumber daya yang ada. Relationship yang ada. Kita yang harus kuasai. Tapi di atas segala sesuatunya kita harus ingat caranya adalah semuanya milik Tuhan. Maka dari itu pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah kekuatan energi yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah uang berkat yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya.
Gunakanlah posisi yang ada untuk tujuan ilahi. Kita tahu kalau kita itu milik Allah. Maka dari itu kita gak akan sembarang memukul. Seperti petinju yang sembarang memukul, kita gak akan jadi petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi kita melatih diri kita. Kita tahu kalau segala sesuatu yang ada dalam hidup kita bukan milik kita sendiri. Tapi kita adalah milik Kristus. Orang yang lemah lembut dan mampu menguasai dirinya adalah orang yang jelas dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang lemah lembut dan orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang jelas-jelas dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau gak akan bisa jadi lemah lembut. Engkau gak akan bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu. Kalau engkau tidak bersekutu erat dengan Roh Kudus. Engkau harus bersekutu, bangun persekutuanmu dengan Roh Kudus lebih lagi. Di masa-masa sekarang, Army of God, come on. Pilihanmu harus yang terbaik. Pilihanmu harus yang paling tepat. Pilihanmu harus membangun persekutuan dengan Roh Kudus, bukan membangun persekutuan dengan dunia. Engkau punya banyak waktu saat ini. Engkau mungkin banyak kegiatan yang santai-santai. Engkau mungkin banyak pakai internet, tapi please hari-hari ini, ayo mendekat kepada Roh Kudus sehingga buah-buah roh ini aktif dalam kehidupanmu. Sehingga kasih itu berlimpah, sukacita itu berlimpah, damai sejahtera berlimpah, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri kita jadi pribadi. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita tetap jaga kekudusan. Walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa lakukan banyak kebaikan. Walau kita di rumah aja, kita masih bisa lakukan banyak kemurahan. Kita masih bisa memancarkan kasih, sukacita. Kita jadi pembawa kedamaian. Kita jadi pribadi yang makin setia. Kita gak sanggup kalau kita gak melekat dengan Roh Kudus. Kita gak sanggup. Kita gak sanggup. Terbatas. Kalau tadi yang saya sebutkan ada banyak kekuatan-kekuatan. Mudah diajar. Saya gak akan jadi pribadi yang mudah diajar kalau tidak ada pribadi Roh Kudus. Engkau gak akan bisa berpikir dan berespon tenang kalau tidak ada pribadi Roh Kudus. Dia yang adalah sumber. Dia yang adalah sumber yang mampu memperlengkapi kita dan mengaktifkan 9 buah roh itu dalam kehidupan kita. Orang yang lemah lembut dan mampu menguasai dirinya, pastilah orang itu jelas dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saya undang teman-teman untuk berdoa. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus di dalam hati setiap kami. Biar firman-Mu bertumbuh. Kami mau renungkan firman-Mu ya Tuhan. Kayak mau jadi army of God yang menghidupi pribadimu. Kayak mau jadi army of God yang mengaktifkan 9 buah roh itu di dalam hidup kami. Syakana mata kaya rapa syakara para. Syakana mata kaya rapa syakara para. Shikina kana mata kaya rapa. Shikina karalaya rapa. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Precious
Biar 9 buah roh ini aktif dalam kehidupan setiap army of God-Mu ya Tuhan. Hiduplah dalam kami ya Roh Kudus. Shikina karala ya rama syakara bara 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 bom. Syakara ya rama syakara bara 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 bom. Breathe and bridle in my flesh gently. Lead me to you. My best friend, you are my best friend. Roh Kudus, Engkaulah sahabat kami. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Hallelujah. Holy Kami mau membangun hubungan kami kembali dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau pakai waktu yang ada untuk membangun persekutuan yang intim dengan Engkau. Ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Engkaulah sahabat kami. Engkau Allah yang setia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat Army of God. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mulai hari ini kelemah lembutan dan penguasaan diri diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi pribadi yang tenang, kami menjadi pribadi yang mudah diajar. Kami menjadi pribadi yang tidak egois ya Tuhan. Kami rendah hati, oleh karena kelemah lembutan ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mampu mengontrol diri kami, mengontrol setiap perkataan kami. Oh Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, mulai hari ini kami mau kendalikan setiap perkataan yang keluar. Karena kami tahu perkataan itu, lidah itu mengendalikan hidup kami. Karena kami tahu betapa pentingnya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami. Dan perkataan itu juga sangat mempengaruhi Tuhan. Bahkan bisa merusak apa yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami mau jaga dengan baik. Dan kami mau melalui perkataan kami bisa mencerminkan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar Tuhan untuk bisa mengendalikan tubuh kami. Kami gak mau jatuh bangun di dalam dosa. Kami mau pastikan apa yang masuk di dalam tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau apa yang keluar dari tubuh kami juga untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami juga untuk kami bisa menguasai sumber daya yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau jadi hamba uang, tapi kami mau kendalikan berkat Tuhan. Kami mau kendalikan uang, kami mau kendalikan waktu yang ada. Kami mau kendalikan setiap potensi, setiap energi yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena kami yang Tuhan beri kepercayaan untuk memimpin kehidupan kami sendiri. Tapi kami tetap sadar bahwa segala sesuatunya adalah milik Engkau. Oleh karena itu berikan kepada kami hati yang rendah hati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap jemaat Army of God. Taruh tanganmu di dada. Berkati setiap mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Roh Kudus masuklah ke dalam hati setiap jemaat Army of God di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sahabat kami ya Tuhan. Terus bertata, terus tinggal di dalam hati kami. Jangan pergi kemana-mana. Terus tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar persekutuan itu setiap hari semakin bersemi. Semakin hari semakin bertumbuh
di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengaktifkan 9 buah-buah roh itu di dalam hidup kami. Kami bisa memancarkan kasih, kami memancarkan damai sejahtera, kami bisa membawa sukacita, kami menjadi pribadi yang sabar, kami menjadi orang yang murah hati dan dipenuhi dengan kebaikan, kami menjadi pribadi yang lemah lembut, kami setia dan kami mampu mengendalikan diri kami. Penuhi kami ya Tuhan. Tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Syakana mata kaya rapa syakara para rabo, di nama rama syakara rabo. Haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit. You are my best friend. You are my best friend. Hallelujah. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Holy Spirit. My best friend. Holy Haleluya, haleluya. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam hati kami. Supaya kami tidak cuma sebagai pendengar, tapi kami merenungkan firman di dalam hidup kami. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa melaksanakannya ya Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Kami mau terus berbuah ya Tuhan. Aku berdoa tidak ada yang tidak berbuah. Setiap jemaat Army of God di Jawa Tengah, di DIY, setiap kami semua berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun mungkin aktivitas kami dibatasi, kami tetap mau menghasilkan buah yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kesehatan, kekuatan menyertai kehidupan-Mu. Jadilah jemaat Army of God yang kuat, jadilah jemaat Army of God yang hebat, jadilah luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun Engkau melangkah, apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu, Dia Allah yang menuntun, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang menyertai-Mu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. God bless you, selamat hari Minggu.